Halo, perkenalkan nama saya Charlie Brana Malau. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi wirausahawan. Langsung kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu Bill Gates. Identitas Bill Gates yang pertama, nama lengkapnya itu William Henry Gates III. Nama populer Bill Gates. Tanggal lahir 28 Oktober 1955. Tempat lahir Seattle, Washington, Amerika Serikat. Istri Melinda Gates. Anak Jennifer Catherine Gates. Rhizome Gates. Probable Adult Gates. Pendidikan Harvard College 1973 sampai 1975. Lakeside Schools 1967 sampai 1973. Jumlah kekayaan adalah 85,6 miliar US dollar tahun 2017 Forbes. Perjalanan hidupnya Bill Gates. Bill Gates dan Paul Allen menghabiskan banyak waktu bersama di lab komputer sekolah. Keduanya pernah bertengkar tentang siapa yang benar dan siapa yang harus mengurus lab komputer. Namun hubungan keduanya lalu kembali membaik. Gates bahkan mengembangkan program pembayaran untuk perusahaan penyedia komputer di sekolah. Setelah keduanya meretas atau hacking sistem komputer perusahaan tersebut, keduanya juga menciptakan program komputerisasi jadwal pelajaran untuk sekolah. Di usianya yang ke-15, Gates memulai bisnis komputer bersama Allen. Dua sahabat tersebut mengembangkan TRAF-O Data, program komputer yang bisa mengawasi lalu lintas jalanan Seattle. Program tersebut dijual seharga 20.000 US dollar, angka yang sangat mahal pada tahun 1970. Melihat keberhasilannya, dia dan Allen sangat ingin mendirikan perusahaan sendiri. Sayangnya niat tersebut tak mendapatkan restu dari orang tua Gates. Dia harus kuliah di jurusan hukum dan menjadi pengacara. Gates lulus dari SMA-nya dengan nilai yang sangat cemerlang. Pertama kalinya nama Gates dikenal banyak orang. Selanjutnya, pernahkah dia gagal? Jawabannya adalah pernah. Microsoft di era Gates terkenal dengan strategi merangkul, memperluas, dan menghabisi bisnis lain. Perusahaan tersebut terbuka dengan berbagai teknologi baru, lalu menambah fitur-fitur sendiri dan kapasitas teknologi ke dalam produk yang sudah ada. Selain itu, produk tersebut akan dihabisi dengan produk baru yang dikemas ulang oleh Microsoft. Praktik bisnis Gates yang sangat agresif tersebut membuatnya punya banyak musuh. Gates meminta banyak dari rekan-rekannya dan mematahkan siapapun yang mengancam kekuatan perusahaannya. Microsoft memang layak dipuji untuk inovasinya dan pantas dikritik karena meran bisnis yang berkembang. Jadi Gates itu gagal gara-gara diri sendiri. Dia mengancam atau memaksa perusahaan lain agar selalu berkontribusi dan selalu bekerja sama dengannya dan tidak mengembangkan perusahaannya yang bekerjasama dengan perusahaan tersebut. Yang dilakukannya ketika gagal, ia keluar dari Microsoft dan dia masuk kembali ke perusahaan yang lain, yaitu mengembangkan Microsoft Corp dan mendirikan Bill Gates and Melinda Gates Foundation. Kalimat motivasi Bill Gates yang pertama, jika Anda lahir miskin, itu bukan kesalahan Anda. Tetapi jika Anda meninggal miskin, itu kesalahan Anda, Bill Gates. Yang kedua, kesabaran adalah kunci kesuksesan, Bill Gates. Yang selanjutnya itu Nadiem Makarim. Identitas Nadiem Makarim. Nama Nadiem Makarim. Nama lahir Nadiem Anwar Makarim. Nama panggilan biasanya disebut dengan Nadiem. Tempat tanggal lahir Singapura 4 Juli 1984. Pendidikannya yaitu S1 International Relations di Brown University, Amerika Serikat. Yang kedua yaitu dia sekolah S2 di Harvard Business School, Harvard University. Nama istrinya itu Franca Franklin. Nama anak Saudara Franklin Makarim. Perjalanan hidupnya, Nadiem Makarim lahir 4 Juli 1984. Ketahui bahwa Nadiem Makarim mulai bersekolah di SD Jakarta. Kemudian dia lulus SMA di Singapura.
Dari Singapura, ia kemudian melanjutkan pendidikannya jurusan International Relations di Brown University, Amerika Serikat. Dan selama setahun ia mengikuti program Foreign Exchange di London School of Economics. Ia juga melanjutkan studinya di Harvard Business School di Harvard University dan lulus dengan menyandang gelar MBA, Master Business of Administrations. Nadiem Makarim diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan MC Kinsey dan Company, sebuah konsultan ternama Jakarta, dan menghabiskan masa selama 3 tahun bekerja di sana. Diketahui pula ia bekerja sama dengan CEO, founder, and managing editor di Zalora Indonesia, kemudian menjadi Chief Innovation Officer Kartuku. Berbekal banyak pengalaman sama bekerja, Nadiem Makarim kemudian memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaan Gojek pada tahun 2011. Pernahkah dia gagal? Pernah. Tak seperti sekarang di mana pemberitaan tentang kesuksesan Gojek bolak-balik diberitakan oleh media. Pada awalnya Nadiem harus bersusah payah membangun Gojek di tahun 2011. Kesulitan terbesarnya adalah meyakinkan ojek pangkalan untuk bergabung dengan Gojek. Untuk mengatasi masalah ini, Nadiem tak segan untuk turun langsung ke lapangan mengajak pengojek untuk ikut bergabung dalam perusahaannya. Bahkan ia melakukan pendekatan yang lebih personal dengan para pengojek ini, termasuk mentraktir rokok dan kopi. Hasilnya keluarga kecil Gojek yang beranggotakan 20 pengojek dan 10 orang karyawan pun terbentuk. Karena kesibukan Nadiem yang lain, pengembangan Gojek menjadi relatif stagnan selama beberapa tahun. Kondisi ini berubah sejak datang investor pada pertengahan 2014 yang melihat adanya potensi Gojek. Momen inilah yang membuat Nadiem memutuskan untuk fokus membesarkan Gojek secara full time. Nadiem langsung tancap gas ke aplikasi smartphone untuk memesan Gojek diluncurkan awal 2015. Inovasi demi inovasi pun ia implementasikan, mulai dari jasa pengantaran barang dan makanan, sistem kredit sampai tarif promo flat 10.000. Hasilnya brand Gojek dikenal oleh masyarakat, bahkan memancing tren munculnya layanan sejenis. Dan lakukannya ketika gagal, langsung mendatangi para ojek atau lebih personal kepada para pengojek. Yang kedua yaitu mentraktir para ojek rokok dan kopi agar bergabung dengan perusahaannya. Kalimat motivasi Nadiem Makarim. Yang pertama, dalam bisnis bukan bicara siapa yang menang, tapi siapa yang mampu bertahan. Nadiem Makarim. Yang kedua, karakteristik pengusaha yang paling penting adalah keberanian, bukan kepintaran. Dalam bisnis bukan bicara siapa yang menang, tapi siapa yang mampu bertahan. Nadiem Makarim. Yang ketiga yaitu Bob Sandino. Identitas Bob Sandino. Nama lengkap Bambang Mustari Sandino alias Bob Sandino. Om Bob alias Bob Sandino atau Om Bob. Agamanya itu Islam. Tempat lahir di Lampung, tanggal lahir Kamis 9 Maret 1939, zodiak Pisces, warga negara Indonesia. Perjalanan hidupnya. Suatu hari temannya menyarankan Bob memelihara ayam untuk melawan depresinya yang dialaminya. Bob tertarik. Ketika berternak ayam itulah muncul inspirasi berwirausaha. Bob mentarikan kehidupan ayam-ayam ternaknya. Ia mendapatkan ilham ayam saja bisa berjuang untuk hidup, tentu manusia pun juga bisa. Sebagai peternak ayam, Bob dan istrinya setiap hari menjual beberapa kilogram telur. Dan dalam tempo 1,5 tahun, ia dan istrinya memiliki banyak langganan, terutama orang asing karena mereka fasih berbahasa Inggris. Bob dan istrinya tinggal di kawasan Kemang, Jakarta, di mana terdapat banyak menetap orang asing. Pernahkah dia gagal? Jawabannya pernah. Pekerjaan pertama yang dilakoninya setelah keluar dari perusahaan adalah menyewakan mobil Mercedes yang ia miliki. Ia sendiri yang menjadi sopirnya. Namun sayang, suatu ketika ia mendapatkan kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Karena tak punya uang untuk memperbaikinya, Bob beralih pekerjaan menjadi tukang batu. Gajinya ketika itu hanya 100 perak. Ia pun sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup. Yang lakukannya ketika gagal menjadi tukang batu, berusaha mencari uang agar bisa mencukupi kehidupannya. Yang kedua yaitu menjadi perusahaan peternakan.
Kalimat motivasi Bob Sadino. Yang pertama, berhentilah membuat rencana, melangkahlah. Bob Sadino. Yang kedua, kegagalan adalah bumbu kehidupan. Kegagalan membuat kita bisa menjadi dialaminya.